Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini, sebuah channel yang akan membahas tentang saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Hari ini kalau kita lihat secara umum IHSG pagi sempat mengalami penurunan sedikit, lalu setelah itu mengalami kenaikan yang cukup bagus, tapi sayang kenaikannya tidak bisa dipertahankan sampai akhir sesi. Sempat naik sampai 1,21% ya. Secara nggak langsung juga IHSG ini nutup gap yang pertama. Tapi sayang di awal sesi kedua sampai akhirnya penutupan sesi IHSG terus mengalami penurunan dan closingnya berada di area 6816. Patut kita cermati kira-kira besok IHSG akan kemana, karena kalau terjadi penurunan dengan candle seperti ini, candlenya bukan candle yang baik, bisa saja IHSG kembali turun ngetes area 6700 atau bahkan IHSG akan mengetes area konsolidasi sebelum berhasil breakout dan rally yang bagus di 6500. Tidak ada yang pernah tahu secara pasti IHSG akan naik atau turun. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Kalau IHSG naik maka kita harus gimana, dan kalau IHSG turun maka kita harus gimana. Tentu yang paling berdampak dari kenaikan dan penurunan IHSG adalah saham-saham blue chip ya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas beberapa saham. Ada kurang lebih 4 saham yang akan kita bahas. Yang pertama adalah saham LSIP. Saham LSIP hari ini ditutup mengalami kenaikan ya. Kenaikannya sekitar 2,26%. Saham LSIP ini mantul di area supportnya. Kalau kita gambar, supportnya ada di area sini. Berada di area 1335 sampai 1325. 1335 sampai 1325. Kemarin juga pada hari perdagangan di hari Selasa tanggal 10 Mei saham LSIP mengalami rejection ya dari area support yang di bawahnya, yang bisa kita jadikan acuan yaitu di area 1280, membentuk sebuah ekor panjang dan hari ini mengalami kenaikan. Di sini saya akan gambarkan support yang keduanya di area 1280. Ini bisa jadi area support keduanya untuk LSIP. Nah, resisten terdekat LSIP ada di area 1415. Lalu kalau LSIP bisa terus melanjutkan kenaikan, maka area support berikutnya ada di kisaran 1540. Jadi kalau teman-teman mau beli, teman-teman boleh coba analisa kembali, beli di dekat area support, jual di dekat resisten, dan kalau misalnya resistannya di break dan masih kuat, maka bisa coba di hold untuk menuju ke resisten berikutnya. Support 2. Nah, untuk saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham DMMX. Saham DMMX hari ini ditutup mengalami kenaikan yang cukup signifikan disertai dengan volume naik 5,76%, mantul dari area supportnya. Memang secara garis besar saham DMMX sebenarnya masih kondisinya downtrend, tetapi dalam beberapa hari perdagangan terakhir sempat membuat spike naik, lalu koreksi, lalu ditarik lagi ke atas, dan kemarin mantul di area supportnya.
Supportnya berada di kisaran support 1 1760 sampai 1720. Support 1 ada di 1260 sampai 1725. Berarti ini dari 1760. Area 1760 sampai 1725. Ini area supportnya. Dan area resisten terdekatnya berada di kisaran area 1965. Dan kalau ternyata dia berhasil breakout, ada potensi untuk membentuk pola cup and handle setelah double bottomnya kemarin kurang berhasil. Tetapi cup and handle baru bisa dibentuk ketika dia berhasil breakout dari resisten yang ada di 1980. Jadi teman-teman boleh coba perhatikan, dengan volume yang ada maka ada potensi melanjutkan kenaikan. Dan kalau breakout yang teman-teman yang suka beli buy on breakout, maka bisa perhatikan kalau dia breakout 1980 boleh coba diperhatikan untuk dibeli. Saham berikutnya yang akan saya bahas adalah saham GZCO. Saham ini juga hari ini ditutup mengalami kenaikan yang cukup tinggi setelah koreksi yang cukup dalam ya, dari tertingginya di area 248, lalu koreksi kurang lebih sekitar 32%, 13%. Nah, kalau kita lihat ini saham GZCO juga hari ini bisa mantul di area supportnya. Setelah saham ini membentuk pola double bottom, memang tidak ada area retest dan langsung breakout dengan kondisi yang sangat bagus. Dan ternyata setelah naik dengan kencang lalu turun dan mengalami koreksi dan sampai di area retest dari pola double bottomnya. Kalau misalnya besok-besok koreksi, untuk support terdekat berada di 183 sampai 181. Area support terdekat di 183 sampai 181. Lalu kalau misalnya dia menyentuh area support yang kedua nih di area 165 170, maka boleh coba dilakukan pembelian. Support 1 183 181, lalu support 2 nya di 170 165. Volumenya juga hari ini sangat besar, jadi ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Kalau besok-besok koreksi, kita bisa coba cari area koreksinya untuk kita lakukan entry. Resistennya tentu di high-nya di area 248. Saham terakhir yang akan kita bahas adalah saham IATA. Saham yang dimiliki oleh grup Haritanu. Ditutup juga mengalami kenaikan 13,13%. Saham IATA ini sebenarnya kalau kita lihat dia ada pola penurunan yaitu double top. Double topnya kita bisa ukur penurunannya dari high yang ada di atas sampai ke area neckline-nya. Dan kalau kita copy kemudian kita paste,
maka penurunannya itu pas ya teman-teman. Setelah turun, lalu mencari area support terdekat, lalu rebound. Nah, besok-besok kalau koreksi, support terdekat berada di area 217 sampai 206. Supportnya ini agak lebar, jadi kalau bisa masuknya bertahap. 217 sampai 206. Lalu support berikutnya ada di 189 sampai 178. Support yang kedua 179 sampai 168. Oh sorry, 189 sampai 188 sampai area 179, sorry. Sampai 179. Jadi total hari ini kita ada bahas 4 saham dan IHSG. Teman-teman bisa coba lihat mana yang kiranya menarik dan sesuai, bisa coba diperhatikan dan dibeli. Usahakan untuk beli dekat-dekat area support dan jual di area resisten. Disclaimer on juga, untuk semua nama saham yang saya sebutkan di video ini bukan ajakan menjual atau membeli. Semua analisa dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisa pribadi. Terima kasih, jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.